Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Iman. Makan ini kita agak ketemu ya. Iya, Udah hampir berapa lama ini? 20 tahun. Ya? 20 tahun. 20 tahun ya? Iya. Sejak safari Ya, turistik sejak ya ini. keluar ya, sejak keluar dari kampus. Iya, Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pemirsa Travel Ego dimanapun Anda berada. Sehat selalu, sukses selalu, dan barokah selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Malam ini adalah anugerah yang luar biasa buat saya karena ketemu sahabat lama, teman lama ketika di kampus dulu. Namanya Bang Umar Kotok, asli Flores, kuliahnya di Jogja, pernah mondok di Ponorogo, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Ombudsman di Provinsi Bali. Yang pertama kenalan dulu, sapa pemirsa. Selamat malam pemirsa Ebo Travel Ebo. Ini satu perjumpaan yang luar biasa bersama pemirsa Travel Ebo. Ini momen yang pertama kali saya muncul di Travel Ebo. Ya, kebetulan beliau lagi di Jogja. Putra kan kuliah di Jogja ya? Jogja ya. Lagi di Jogja, dan Erik Setiawati, istrinya juga asli Jogja. Jadi ini akan lama berada di Jogja selama Ramadan mungkin. Nah, kesempatan buat reunian. Apa yang kita ingat dari selama kita di kampus dulu itu? Ya, pertama tentu saja ya suasana kampus ya yang begitu cair ya, begitu otentik gitu ya. Bertemu orang-orang yang dengan penampilan yang sederhana tapi punya wawasan besar ya. Anak-anak dulu Itu yang buat saya ide-idenya yang gila-gila gitu. gila, makanya saya kampus kayak gini ini yang saya senang ya. Karena kita tidak harus kuliah rutin gitu ya, tetapi juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas yang justru sangat luar biasa ini. Gini teman-teman, saya sama Bang Umar itu punya memori yang banyak di kampus Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Beliau dulu ini ketua senat, terus ketua atau pemerat redaksinya majalah Nafiri ya, sastra Arab. Kemudian pernah kami berdua itu nekat mengadakan safari jurnalistik ke Jakarta waktu itu. Hujan lebat ya. Hujan lebat, Republika baru berdiri beberapa tahun lah, kemudian baru ada RCTI, belum ada kayak sekarang ini, dan itu kita berjuang kayak, waduh, bersusah payah hujan lebat. Mizan Bandung Terang juga. ya, Mizan Bandung awal-awal berdirinya. Kita awal berdiri ya. Kita ingin belajar bagaimana mereka membuat sebuah media surat kabar, kemudian membuat sebuah buku gitu ya. Kita ingin belajar dari mereka dan Karena terobosan kan, Iya. Mizan waktu itu ya, Iya. Republika juga terobosan, dan kita sebagai mahasiswa yang usil. dan hasilnya luar biasa. Ada yang jadi wartawan Kompas, ada Iya. yang jadi Tempo. wartawan Tempo, ada yang jadi wartawan Jawa Pos ya. Mas Monan itu di SCTV. Ya. Luar biasa, juga nggak menyangka bisa menghasilkan wartawan hebat di situ ya. Ya, kita ini tipe yang jarang-jarang kuliah tapi aktif di UKM dan senat lah. Dan ya alhamdulillah semuanya banyak yang teman-teman itu eksis Jadi ya. ya, Jadi, eksis dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang sambil rokok boleh Bang Kemar ya? jadi wartawan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kepala ombudsman seperti saya ya. Gagal jadi wartawan malah jadi kepala ombudsman. Iya, itu ceritanya ini masuk ke situ. Padahal saya ini pembrand sebuah majalah kampus. Kampus. Dan Ya. sering nulis tapi gagal jadi wartawan malah. Itu berapa lama jadi kepala ombudsman provinsi Bali Saya ya? jadi kepala ombudsman selama 10 tahun. 10 tahun. Itu satu periode yang Rekor ya. luar biasa bagi saya. Eh, Bukan orang Bali, uh-uh. kemudian dengan latar belakang yang berbeda dari sisi keyakinan, Ya. tapi sangat akrab, sangat dekat dengan orang Bali. Dan kemudian dipercaya menjadi kepala ombudsman selama 10 tahun, Dari tahun 2012 sampai 2023. 2012. Ya, saya kalau nggak salah pernah 2 kali ke Bali, sempat mampir ke kantor, meskipun makan sebentar tapi sebentar, tapi itu luar biasa lah, persahabatan. Gunanya kalau di kampus kita aktif itu ya, ketika kesini pun masih Kalau terjalin. saya nggak aktif di kampus, saya nggak kayak gini juga ya. Artinya hidup dengan cara yang
yang cair ya, kemudian aktivisme seumur hidup ya. Iya. Saya meskipun kepala ombudsman, kehidupan saya seperti aktivis. Iya, iya, Jadi iya. teman-teman di Bali itu nganggap saya ini aktivis, nggak habis-habis gitu. Dan ketemunya teman-teman aktivis lama dulu juga Lama ya. juga, kayak ada wartawan Tempo, ada wartawan media online ya, Ah. yang dulu pernah di Jogja juga, Iya. yang sama-sama berjuang di jurnalistik juga. Jurnalistik kampus. Kampus. Ombudsman itu apa sih sebetulnya? Ya kalau secara sederhana itu kita bisa artikan ombudsman sebagai organ yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi pemerintah. Jadi, ini organ ini kita adopsi dari Swedia. Oke. Dan Swedia ini punya organ yang disebut ombudsman yang tugasnya mengawasi perilaku aparatur kerajaan supaya mereka melayani publiknya, melindungi masyarakatnya, ya, membela hak masyarakatnya. Nah itu diadopsi oleh Gus Dur. Zaman Gus Dur mulai ada ya. Gus Dur ya, diadopsi oleh Gus Dur, dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional. Dan pada tahun 2008 berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia karena sudah ada undang-undang. Kalau komisi dia bersifat ad hoc, bisa dibubarkan kapan saja. Oke, oke. Nah, kalau yang ombudsman dengan undang-undang tersendiri dia menjadi permanen. Kalau dia harus dibubarkan harus melalui DPR, harus ini review undang-undang dulu baru bisa dibubarkan. Kalau komisi kapan aja bisa dibubarkan, tanpa harus ke DPR. Ya. Terus kalau orang sudah tahu ombudsman itu, Mbak, Nah, masyarakat bisa melakukan apa di ombudsman itu? Apa yang masalah apa atau problem apa? kalau kita udah tahu ya apa itu ombudsman, kemudian apa fungsinya, apa tugasnya ya, apa kewenangannya. Nah, Masih on cam, ya? dia Masih, dia bisa apa namanya menggunakan ombudsman untuk kepentingan. Misalnya dia satu dia ketika dilayani ada semacam kesalahan prosedur ketika masyarakat mengurus sesuatu. dia bisa melapor ke ombudsman. Atau ketika dia mengurus sesuatu dia dimintai duit misalnya. Oh, perizinan misalnya, ada dipersulit minta Dipersulit, itu dia bisa lapor ke ombudsman. Karena itu menyalahi prosedur ya, menyalahi Clean government gitu ya. menyalahi sistem administrasi kita. Ya. Karena administrasi kita itu bebas biaya ya, murah, cepat dan bila perlu tidak ada hambatan-hambatan apapun. Dalam prakteknya sebetulnya masih banyak nggak praktek seperti itu Ya, selama 10 secara- tahun menjalani? Persentasenya berapa? Karena negara kita negara birokratis ya, tentu masih banyak Masih ada masalah ya celah-celah. celah masih ada. Dan itu yang diselesaikan ombudsman. Ya kita harap publik menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah mereka ya, sehingga birokrasi kita tapi lebih cepat, Ya. lebih gesit dan lebih Murah, transparan. Transparan. Ada pernah apa ya cerita kasus-kasus unik, kasus rumit yang bisa membantu masyarakat yang apa ya? paling unik itu ketika saya harus mengembalikan uang kurang lebih 100 jutaan Oke. oleh kepada seorang bule. Mhm. Nah bule ini kan dia minta tolong kepada salah seorang anggota DPRD Ya, untuk ngurus izin pembangunan villa. oke. Kita dikasih duit sekian ratus juta, nunggu berbulan-bulan, izin nggak Nggak keluar. keluar. Nah, dia ketika sekali waktu dia lewat di depan kantor, dia Ombudsman. baca kok ada ombudsman. Iya. Nah, ombudsman ini di negaranya itu tugasnya itu gitu. Ya, ngerti Tugasnya- dia. dia mampir. Mampir. Laporlah ke kita Ya. bahwa dia mengalami kerugian materi. Ya. Udah menyetor sekian ratus juta, tapi izinnya nggak turun-turun. Nah saya kena yang lapor bule, karena kita harus segera mengantisipasi, Iya. jangan sampai viral, Viral, jangan ya. sampai menimbulkan dampak yang luas gitu ya. Nah saya langsung menelpon ketua DPRD-nya, saya Iya. katakan Pak Ini Ketua, ada ini problem. anggota sampean Nah, dilapori bule oh. bahwa dia sudah terima duit tapi izinnya nggak kelar. Nah, spontan Pak Ketua langsung telepon anak Ya, anggotanya ya, ini, ya. anggota DPRD ini agar segera ke ombudsman. Ya. Dan dia langsung ke ombudsman dan langsung bertemu bule, dan bule itu minta agar dia harus segera mengembalikan uang Uang. hari itu juga, nggak Oh, boleh tunda gitu. lagi. Ya, ya, Karena ya. udah lama dijanjiin kan, Hmm. hilang janji hilang gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
anggota DPRD ini ke ATM ngambil uang dan kembali ke uang. Selesai ya. Selesai. Hari Dia- itu dan juga dia ya. hitung di depan itu. Di depan ombudsman semuanya, Gitu. saksinya Kalau banyak. kurang dia suruh pergi ambil lagi ininya Oh. ATM. Jadi hari itu juga uang itu dikembalikan. Itu yang saya alami betapa besar fungsi Fungsi ombudsman. ombudsman. Oke, Kalau, Sobat. kalau publik menyadari ini. Ada lagi nggak yang unik-unik lokal gitu? Ya kalau Sekolah, yayasan atau apa ya yang kalau lokal itu ormas, banyak ya, misalnya kalau ada orang surat apa namanya izin yang nggak keluar telepon kepala dinasnya kena izinnya keluar. Kemudian ada ijazah yang dinikahkan oleh sekolah kita minta dikembalikan. Jadi banyak dulu kalau kita mau sekolah harus bayar membeli kursi namanya. Ya, Itu favorit, Ya. sekolah favorit. ya. Jadi ada pembelinya itu kalau mau sekolah favorit. Satu kursi bisa 50 jutaan. Jadi anak orang kaya aja yang bisa sekolah mengakses sekolah favorit. Padahal pendidikan Miskin untuk nggak semua bisa. ini. Kita lakukan pengawasan, Diplomasi, kita pengawasan. dan segala macam. Nah sekarang orang tidak bisa lagi mengenai biaya. Oh, itu di setiap provinsi ombudsman ada ya? Semua provinsi Kalau di Indonesia kita udah lengkap di lengkap ya? 34 provinsi. Oke. Jadi, Tinggal di Papua Tengah yang baru berdiri provinsinya ya, sama di Papua mana lagi yang belum ada karena baru berdiri provinsi. jadi ini terakhir kalau kepada masyarakat dengan keberadaan ombudsman ini, kalau dari saya yang saya tangkap ya, kalau ada problem masalah berkaitan dengan kepemerintahan, semua dinas berarti ini ya, Seluruh dinas, Anda boleh mengadu ke ombudsman. ombudsman. Ada tambahan Ya artinya ombudsman ini ngawasi semua aspek, semua aspek ya, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pokoknya yang SKPD lah ya. SKPD yang berkaitan dengan unsur masalah publik itu menjadi pengawasan ombudsman. Jadi publik ketika merasa dirugikan, siapapun yang melayani silakan melapor ke ombudsman. Oke, makasih Bang Umar ya. Oke, ini adalah bincang-bincang yang mungkin sangat berharga buat pemirsa kita. Teman-teman traveler, teman-teman entrepreneur, itu tadi Kalau keluar negeri coba cari kantor ombudsman. ya di Karena di mana-mana hampir ada. seluruh negara punya ombudsman. Ya. Termasuk kemarin waktu ke Australia Ke itu Australia juga studi ada banding ombudsman. dengan ombudsman Australia ya, Australia. di Canberra waktu itu Di ya. Melbourne dan di Melbourne. Iya Melbourne ya. Di Melbourne Perth. sama di Perth. Dari itu ya. Oke, itu dulu perbincangan kita malam ini. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman pemirsa semua. Intinya tadi kalau punya masalah berkaitan dengan pemerintahan apapun itu, Anda bisa mampir ke kantornya ombudsman, cerita di sana. Kalau komplit data dan faktanya bisa nanti diproses, dibantu teman-teman ombudsman. Kalau Itu di aja. Jogja itu di Selokan Mataram. Di Jogja ini ada di daerah Lokan Mataram. Nanti cek aja di Google Map, pasti ketemu. Kali terima kasih Bang Umar. Kita mari pamitan dulu ke pemirsa. Jangan lupa bahagia dengan traveling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tolong Pak. Alhamdulillah.